Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Lamalina 2520003, Mita Mindayanti 2520005, Adinda Valentina 2520010, dan Lisa Amalia Solehah 2520013. Kami membahas tentang taharah, najis, dan istinja. Pengertian najis. Najis adalah kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Najis juga berarti jijik atau kotoran. Menurut definisi Al-Malikiyah, najis adalah sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang tercegah dari kebolehan melakukan sholat bila terkena atau berada di dalamnya. Pengertian taharah. Taharah secara bahasa artinya membersihkan kotoran, baik kotorannya berwujud maupun kotoran yang tidak berwujud. Sedangkan secara istilah, taharah adalah menghilangkan hadas dan najis dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya. Menggunakan air atau tanah yang bersih. Namun, dalam pemahaman syariah atau hukum Islam, taharah berarti bersuci dari hadas dan najis. Materi selanjutnya yaitu macam-macam taharah. Taharah dibagi menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Yang pertama yaitu bersuci dari hadas, yaitu mensucikan diri dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar dengan melakukan wudhu, mandi, atau tayamum. Yang kedua yaitu bersuci dari najis, yaitu mensucikan badan, pakaian, dan tempat dari najis dengan air yang suci dan mensucikan, atau dengan benda lain yang bisa digunakan untuk bersuci. Selanjutnya yaitu macam-macam najis dan cara mensucikannya. Najis dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama najis mukhaladah atau najis berat, adalah najis dari anjing, babi, dan segala keturunannya. Cara mensucikannya adalah dengan membasuh daerah yang terkena najis mukhaladah dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Yang kedua yaitu najis mukhafafah atau najis ringan, adalah najis yang berupa air seni anak laki-laki yang belum genap berumur 2 tahun dan belum pernah mengkonsumsi selain ASI. Cara mensucikannya adalah dengan memercikkan air pada benda itu meskipun tidak mengalir. Saya akan menjelaskan tentang najis mutawasito. Najis mutawasito terbagi menjadi dua bagian, antara lain najis ainiyah, yaitu najis yang masih nampak warna, bau, dan rasa. Contohnya kotoran, darah, dan bangkai. Maka cara menyucikannya dengan menghilangkan sifat najis yang masih ada. Dan najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak menampakkan warna, bau, dan rasanya. Contohnya bekas air kencing. Maka cara menyucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Menurut pendapat ulama lain, najis dibagi menjadi 4, yaitu bangkai hewan darat yang memiliki darah, yang kedua daging babi, yang ketiga darah yang berasal dari hewan darat, yang keempat air seni dan kotoran manusia atau hewan. Selanjutnya istinja. Istinja adalah membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan depan yaitu bubul dan jalan belakang atau dubur dengan menggunakan air, batu, daun, atau yang lainnya. Istilah istinja mempunyai padanan kata yang lain seperti istijmar atau karena menggunakan batu kecil, atau istisbah karena mengharumkan tubuhnya dengan menghilangkan kotoran. Hukum istinja. Hukum istinja dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah wajib. Jika dengan sebab kencing atau buang air besar, atau keluar benda yang najis dalam keadaan basah seperti darah dan lain-lainnya. Yang kedua adalah sunnah. Disebabkan keluarnya cacing dari dubur maupun sesuatu hal yang kotor, misalnya madi atau wadi. Yang ketiga adalah makruh. Disebabkan keluarnya angin atau kentut. Yang keempat adalah haram. Istinja dengan air hasil hosop atau rampasan. Yang kelima adalah mubah jika dilakukan sebelum masuk waktunya sholat.
Tata cara istinja. Istinja wajib hukumnya dilakukan setelah buang air kecil maupun buang air besar. Istinja bisa dilakukan dengan menggunakan air, batu, maupun benda lainnya yang memiliki sifat keras, suci, dapat membersihkan, dan tidak dimuliakan. Istinja dengan menggunakan batu diwajibkan melakukan pengusapan minimal 3 kali, baik dengan menggunakan 3 buah batu ataupun 1 buah batu yang memiliki 3 sudut. Apabila 3 kali usapan tersebut tidak mencukupi, maka kita diwajibkan untuk menambah usapan hingga najis tersebut bersih. Jika kita beristinja dengan menggunakan batu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kotoran atau sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur tersebut belum kering. Yang kedua, kotoran tersebut tidak berpindah dari tempat keluarnya. Yang ketiga, tidak bercampur dengan najis yang lain. Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kita tidak diperbolehkan istinja dengan menggunakan batu dan diharuskan menggunakan air untuk mensucikannya.